Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya Rini Nurahayu di pembelajaran IPA. Kali ini di kelas 8 SMP dengan materi sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Langsung saja, apa sih bergerak itu? Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup selain manusia, hewan dan tumbuhan pun juga bergerak. Nah, bagaimana gerak hewan dan tumbuhan? Yuk kita simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, gerak hewan di darat. Nah, secara umum, hewan darat mempunyai tulang dan otot yang kuat. Otot dan tulang yang dimiliki oleh hewan darat berguna untuk mengatasi gaya inersia yang dimiliki oleh hewan. Nah, inersia itu sendiri adalah kecenderungan untuk diam. Sini gajah dan kerbau mempunyai massa yang sangat besar. Hal ini berguna untuk melawan gaya inersia gajah. Perbedaan struktur tulang dan kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan lebih lincah daripada kerbau. Kijang dan cheetah mempunyai kaki yang sangat ramping dan bersifat elastis. Otot dan tulang yang sangat kuat sehingga dapat bergerak dengan cepat. Pada saat berlari, kijang dan macan tutul lebih banyak melompat dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan lebih tinggi daripada kuda. Lanjut yang kedua, gerak hewan di air. Beberapa hewan yang hidup di air memiliki struktur tubuh dan sistem gerak yang khas. Contoh hewan yang bergerak di air adalah ikan. Ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis atau streamline untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ikan juga memiliki ekor dan sirip ekor yang lebar untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Nah, sirip tambahan ini untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Untuk mengatur gerakan vertikal, ikan memiliki gelembung renang. Nah, gelembung renang ini dapat mengeluarkan gas biasanya berupa oksigen. Otot dan tulang belakang yang bersifat fleksibel ini untuk mendorong ekor ikan melawan air. Yang ketiga, gerak hewan di udara. Hewan yang dapat beradaptasi dengan baik untuk bergerak di udara adalah burung. Burung memiliki sayap dan bulu yang berfungsi untuk rangka yang ringan dan ramping, serta sistem tulang dan otot yang kuat untuk menggerakkan sayap. Nah, burung terbang dengan mengepakkan sayap, yaitu menggerakkan sayap ke atas dan ke bawah untuk menimbulkan gerakan, mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Gerakan mendorong dan mengangkat sayap ini memerlukan kekuatan yang paling besar, sementara saat mengangkat sayap memerlukan kekuatan yang lebih kecil. Hewan yang dapat hidup di udara harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Nah, salah satunya untuk memperbesar gaya angkat itu adalah menggunakan sayap. Pada saat mengangkat sayap, burung itu menempatkan posisi sayapnya ke semula untuk memulai gerakan mendorong dan mengangkat tubuh kembali. Lanjut kita ke sistem gerak tumbuhan. Berdasarkan arah datangnya rangsangan, gerak tumbuhan itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama endonom, yang kedua hygroskopis, dan yang ketiga esionom. Kita masuk yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Ini contohnya. Contohnya adalah gerak siklosis yang kloroplasnya bergerak keliling di dalam sel-selnya. Ini pada Hydrilla verticillata. Yang kedua, gerak hygroskopis. Nah, gerak hygroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Ini contohnya,
merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan, dan membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Yang ketiga, gerak esionom. Nah, gerak esionom ini adalah gerak yang berupa reaksi terhadap rangsangan dari luar. Di sini dibedakan menjadi 3, yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Nah, yang pertama, gerak nasti itu adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, itu ada yang pertama, seismonasti. Itu adalah gerak mengatupnya daun-daun majemuk karena adanya sentuhan. Nah, di sini adalah contohnya ada tumbuhan putri malu, jika disentuh dia akan mengatupkan daunnya. Yang kedua ada fotonasti. Fotonasti itu adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berupa cahaya. Nah, ini adalah contohnya mekarnya bunga pukul 4 oleh rangsangan cahaya matahari. Yang ketiga ada niktinasi. Itu adalah gerak tidur yang diperlihatkan oleh daun-daun majemuk. Nah, contohnya menutupnya daun lamtoro dan daun asam ketika malam hari. Yang keempat ada termonasti. Itu merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Nah, contohnya mekarnya bunga tulip ketika suhu udaranya itu naik. Lanjut yang B adalah gerak tropisme. Gerak tropisme itu adalah gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Di sini yang pertama ada gerak fototropisme. Merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Nah, di sini ada contohnya. Ada bunga anggrek. Dia tumbuhnya mengikuti arah sinar matahari. Yang kedua, gerak geotropisme atau sering disebut gravitropisme. Ini merupakan gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Di sini ada geotropisme positif dan geotropisme negatif. Ini ada contohnya, tanaman jagung. Nah, di sini pada akar gerak geotropisme positif karena akar tumbuh itu ke bawah ke pusat bumi. Dan pada batangnya di sini gerak geotropisme negatif dengan tumbuh menjauhi pusat bumi. Lanjut yang ketiga, gerak hidrotropisme. Merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan air. Nah, ini contohnya gerak pertumbuhan akar menuju ke air. Yang keempat, gerak tikmotropisme. Merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan sentuhan. Ini contohnya gerak melilitnya sulur tanaman, di sini kacang panjang pada tempat rambatannya. Nah, tempat rambatannya adalah bambu. Yang kelima, gerak termotropisme. Merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan suhu. Nah, ini contohnya rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungannya itu mencapai -1 derajat Celcius. Yang C, gerak taksis. Nah, gerak taksis dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama fototaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan cahaya. Nah, di sini contohnya adalah gerak euglena menuju cahaya. Yang kedua, kemotaksis, merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan zat kimia. Nah, di sini adalah contohnya gerak sel spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan paku-pakuan. Sekian pembelajaran tentang materi sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.